Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 2 yang berjudul tentang sistem komputer. Dari sistem komputer ini ada beberapa bagian yang harus kami jelaskan, yaitu pengertian dari sistem komputer, bagian-bagian dari sistem komputer, jenis-jenis dari sistem komputer, dan yang terakhir fungsi dari sistem komputer. Ya, mungkin perkenalan dulu, siapa nama pemateri pertama kita? Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lalung Nabel Alawi, NIM saya 24241160. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan materi-materi komputer yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sifat dan fungsinya yaitu untuk melakukan pengolahan data yang dapat memuaskan hasil tersebut dengan para penggunanya. Sekian. Ya, sekian dari pemateri pertama. Sekarang kita lanjut ke pemateri kedua. Ya baik, mungkin kita perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Dari sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Muharrar Azmi dengan NIM 24241159. Ya, dan sebelah kiri saya Niwayana Dewi Dianti dengan NIM 24241158. ya, saya ini ingin bertanya, apa sih bagian-bagian dari sistem komputer itu? Bagian-bagian dari sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen atau elemen pokok. Setiap elemen punya fungsinya tersendiri yang saling terkait dan bergabung untuk membentuk sistem dalam komputer. Ketiga komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing, diantaranya hardware, software, dan brainware. 1. Hardware atau perangkat panas, perangkat output komputer atau perangkat masukan adalah perangkat yang memasukkan beberapa data dan beberapa perintah ke dalam komputer. Berikut adalah beberapa contoh perangkat masukan adalah 1. Keyboard atau papan ketik. 2. Mouse. 3. Scanner. Ya, kita lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada software atau perangkat lunak, adalah perangkat output yang digunakan untuk menginformasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Contohnya seperti monitor dan proyektor. Yang ketiga itu manusia atau pengguna, atau bisa disebut dengan brainware, adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berinteraksi dengan komputer, karena setiap komponen dalam komputer bila tidak ada manusia tidak akan berjalan. Contohnya itu seperti administrator dan operator. Ya, terima kasih karena sudah menjelaskan apa itu bagian-bagian dari sistem komputer. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri yang keempat, yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari sistem komputer. Apa sih jenis-jenisnya? Jenis sistem operasi sistem komputer. 1. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah operasi yang paling populer di dunia. 2. Mac OS. Mac OS adalah operasi yang paling disegani oleh dunia dan dibuat oleh Apple Compiler Me. 3. Linux. Linux adalah operasi perangkat
yang sering digunakan sehari-hari seperti di rumah, di luar, dan XXS. 4. Unix adalah operasi sistem komputer yang paling tua seperti Linux, Mac OS. 5. Chrome OS adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengakses internet seperti Chrome. 6. BSD adalah Buffer Software Distribution, adalah untuk mendistribusikan perangkat Microsoft. 7. Android dan komputer adalah sistem operasi yang digunakan sehari-hari. 8. iOS adalah perangkat yang digunakan iPhone dan penduduknya. Ya, itulah jenis-jenis dari sistem komputer. Oke, kita lanjut kepada pemateri yang terakhir yang akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem komputer. Apa sih fungsi-fungsi sistem komputer yang Anda ketahui? Sebelum itu perkenalan dulu. Oh ya, baik. Nama saya Abdul Muiz. NIM saya 24241156. Saya akan memaparkan apa kalau lebih word it-nya itu saya akan menyempurnakan fungsi sistem komputer seperti yang dijelaskan pemateri pertama itu. Dia menjelaskan pengolahan data aja tadi. Saya akan menyempurnakan semuanya. Baik, fungsi sistem komputer itu dibagi menjadi beberapa kategori umumnya, yaitu 1. Pengolahan data. Pengolahan data berfungsi untuk menerima, memproses, menghasilkan informasi dari data yang diberikan. Kemudian yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menerima data dan program secara permanen atau sementara, seperti dalam hard disk, SSD ataupun RAM. Kemudian yang ketiga, input berfungsi untuk menerima data dari perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, dan perangkat lainnya. Ya, kemudian yang keempat ada namanya output. Output berfungsi untuk menghasilkan informasi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penggunanya melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Kemudian yang kelima, kontrol. Kontrol berfungsi untuk mengatur dan mengelola semua komponen untuk memastikan mereka bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang keenam ada namanya komunikasi. Komunikasi berfungsi untuk menghubungkan sistem dengan sistem yang lain melalui jaringan untuk menukarkan data. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Ya, mungkin itu aja hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah dia yang dulu pernah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.